Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Valentinus Gigih Jalul Laksitanto, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 22. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, aku akan mengajarkan pada kalian cara melakukan penelitian sejarah sederhana. Saat kalian mengingat kata sejarah, pasti kalian akan memikirkan bahwa sejarah itu merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Namun, bagaimana peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu dapat menjadi narasi seperti sekarang? Nah, jadi sejarah masa lampau itu dapat menjadi narasi seperti sekarang itu karena adanya yang namanya historiografi atau yang namanya penulisan sejarah. Dalam historiografi itu terdapat langkah-langkah tersendiri yang dimulai dari heuristik, ada kritik, ada verifikasi, dilanjutkan dengan interpretasi, dan ditutup dengan historiografi atau penulisan sejarah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai penjelasannya. Dalam melakukan penelitian sejarah, langkah pertama yang kita lakukan atau langkah paling basic atau paling dasar adalah menentukan topik penelitian. Nah, menentukan topik penelitian ini adalah tema besar yang ingin kamu teliti. Kamu harus dapat memilih sesuatu yang menarik menurut pemikiranmu atau relevan dengan kehidupanmu. Nah, topik penelitian ini juga harus disokong oleh sumber-sumber yang cukup atau sumber-sumber yang mampu menyokong penelitian sejarah tersebut. Misalnya, kamu ingin mencari terkait sejarah berdirinya sekolahmu, atau kamu ingin mencari perkembangan batik di daerahmu sejak masa kolonial. Nah, tentu saja topik-topik yang berada di sekitarmu ini kamu harus mencari sumber-sumber yang relevan. Atau mungkin paling awalnya itu kamu juga menentukan tujuan penelitian serta rumusan masalahnya. Oke, setelahnya kamu dapat mengawali dengan membentuk pertanyaan-pertanyaan basic. Misalnya, bagaimana awal mula SMAN 3 Sukoharjo berdiri? Atau misalnya, bagaimana awal mula batik ada di Surakarta atau di Sukoharjo? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, dari pertanyaan tersebut kamu dapat menentukan tujuan penelitiannya. Misalnya, untuk mengetahui kontribusi masyarakat Sukoharjo dalam berkembangnya batik, atau untuk mengetahui bagaimana awal mula dari terbentuknya SMA 3 Sukoharjo beserta kontribusinya. Selanjutnya, langkah penelitian sejarah diawali oleh heuristik. Nah, langkah heuristik adalah mengumpulkan sumber sejarah. Langkah heuristik ini merupakan proses mencari dan mengumpulkan sumber-sumber. Nah, sumber ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang masa lalu. Sumber sejarah tersendiri terbagi menjadi 3. Ada sumber primer, ada sumber sekunder, dan juga ada sumber tersier. Pertama, sumber primer yaitu sumber langsung dari pelaku atau saksi peristiwa. Misalnya, surat catatan harian atau hasil wawancara. Nah, dan ini harus dari pelaku yang sezaman atau dari catatan sezaman. Selanjutnya adalah sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini adalah tulisan-tulisan yang dilakukan oleh penelitian lain atau dari para peneliti lain yang membahas peristiwa tersebut. Misalnya dalam bentuk buku atau dalam bentuk artikel. Yang terakhir adalah sumber tersier. Sumber tersier ini seperti ensiklopedia atau daftar pustaka yang membantu kamu menemukan sumber lain. Nah, kamu dapat mencari sumber-sumber ini baik itu di perpustakaan, arsip daerah, museum, atau melakukan wawancara dengan narasumber yang masih hidup. Kamu juga dapat melakukan pencarian sumber secara online seiring dengan perkembangannya era digital ini, dapat melalui Google Scholar atau dapat melalui artikel-artikel seperti Kompas. Selanjutnya adalah verifikasi atau kritik dari sumber tersebut. Nah, dalam melakukan penelitian sejarah, kamu perlu melakukan 2 macam kritik. Yang pertama ada kritik eksternal dan yang kedua ada kritik internal. Nah, kenapa perlu dikritik? Karena kita perlu menguji keaslian dan kebenaran dari sumber tersebut. Tidak semua sumber bisa dipercaya begitu saja. Mungkin ada yang palsu atau ada yang berisi pendapat subjektif. Nah, misalnya ya, kita menemukan
bagaimana sejarah dari berdirinya SMA 3 Sukoharjo. Nah, kamu mendapatkan sumber wawancara dari 3 orang. Saksi A dan saksi B mengutarakan hal yang sama, tapi saksi ketiga mengutarakan hal yang berbeda. Ini berarti ada percabangan tersendiri di dalamnya, sehingga langkah paling optimal adalah mempercayai sumber yang paling banyak dipercaya masyarakat. Nah, kalau wawancara itu kan bisa dibilang sumber yang primer. Nah, dengan sumber primer ini kan misalnya ada 2:1, otomatis kamu memilih yang 2 ini. Oke. Lalu untuk kritik eksternal itu kita menguji keaslian secara fisik. Nah, bisa kita lihat dari bentuknya. Misalnya dari dokumen. Dokumen itu asli atau tidak. Dari warna, dari tekstur itu perlu diidentifikasi. Nah, berbeda dengan kritik eksternal, kritik internal digunakan untuk menilai isi dari sumber tersebut. Nah, misalnya kamu harus membaca dulu dokumen-dokumen tersebut. Apakah dokumen tersebut sudah menggambarkan peristiwa sejarah yang terjadi dengan benar gitu. Setelah selesai melakukan kritik dan juga verifikasi tersebut, kamu dapat melanjutkan ke langkah interpretasi atau menafsirkan fakta sejarah. Dalam tahapan ini, kamu membandingkan berbagai sumber untuk menemukan adanya pola sebab akibat. Misalnya, jika ada 2 surat menceritakan peristiwa yang sama tetapi dengan versi berbeda, kamu harus menafsirkan mana yang lebih logis, atau mungkin keduanya benar dari sudut pandang yang berbeda. Nah, misalnya, dalam pembangunan sekolah SMA 3 Sukoharjo tadi, ada yang sumber wawancara berasal dari pihak yang terlibat langsung, misalnya dari orang yang membangunnya atau kulinya gitu. Nah, ada juga sumber yang berasal dari pemerintahan atau orang yang menyuruh pembangunannya. Nah, itu kondisi antara di lapangan dengan kondisi yang berbeda atau di luar lapangan tentunya akan menghasilkan narasi yang berbeda juga. Nah, kamu harus mencari titik logis dan juga titik tengah dari sumber-sumber tersebut. Dalam melakukan interpretasi ini, kamu tidak boleh memaksakan pendapat pribadi. Tujuannya adalah memahami peristiwa sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin melihatnya. Hasil interpretasi inilah yang akan menjadi bahan utama dalam penulisan sejarah. Langkah yang terakhir adalah historiografi. Nah, historiografi ini adalah proses menuliskan hasil penelitianmu dalam bentuk laporan atau karya tulis sejarah. Nah, tentu saja, kalau kita menulis sesuatu itu pasti ada sistematisnya. Nah, untuk historiografi ini, sistematisnya ada 3 bagian utama. Pertama, ada pendahuluan, dilanjutkan dengan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, pendahuluan ini dapat berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan berisi hasil temuan kita dari berbagai sumber yang telah dianalisa dan ditafsirkan. Ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulan ini adalah hasil rangkuman dari penelitian kita beserta maknanya bagi sejarah lokal atau nasional. Nah, dalam menuliskan sejarah ini, jangan lupa kamu menuliskan daftar pustaka di bagian akhir. Ini adalah sebagai bentuk keaslian dan kejujuran dari penelitianmu. Historiografi bukan sekedar menyalin fakta, tetapi menyusun cerita sejarah yang bermakna dengan urutan yang jelas dan bahasa yang menarik. Di akhir ini, aku ada beberapa tips untuk para peneliti muda sejarah. Untuk kalian, jangan takut untuk memulai sesuatu dari hal yang kecil. Penelitian sejarah tidak harus tentang tokoh besar atau perang besar. Kalian bisa meneliti dari lingkungan terdekat kalian, misalnya sekolah atau nama jalan, kisah perjuangan kakek nenek, silsilah keluarga, dan masih banyak lagi. Nah, gunakan pendekatan sederhana dengan wawancara, foto, atau arsip lokal yang dapat kalian temukan baik itu di kantor kecamatan, perpustakaan desa, dan masih banyak lagi. Yang terpenting dalam melakukan penelitian ini adalah rasa ingin tahu kalian, ketelitian kalian dalam memverifikasi sumber, serta kejujuran kalian secara ilmiah. Nah, kejujuran ilmiah itu gimana? Jadi kejujurannya itu keaslian sumbernya. Dalam daftar pustaka ini, sumber benar-benar ada. Jadi sumbernya itu tidak goib atau kita buat-buat sendiri. Ingat, peneliti sejarah sejati bukan hanya mencari fakta, tetapi juga menjaga ingatan bangsa agar tidak hilang. Baik, kita memasuki bagian penutup. Nah, jadi dengan mempelajari penelitian sejarah, kita tidak hanya memahami terkait masa lalu, namun kita juga membuat suatu panduan untuk masa depan kita.
Karena kita akan belajar bahwa tidak akan mengulangi kesalahan yang terjadi di masa lampau. Nah, dengan melakukan penelitian sejarah ini, kalian ikut melestarikan identitas bangsa, menghormati perjuangan para pendahulu kita, serta membangun kesadaran sejarah di lingkungan sekitar. Jadi, jangan ragu untuk menjadi peneliti sejarah muda. Siapa tahu, penelitian yang kamu lakukan sekarang ini dapat menjadi kontribusi bagi para peneliti-peneliti di depannya nanti. Nah, mari kita tulis, kita jaga, dan kita lestarikan sejarah Indonesia agar cerita bangsa ini tidak pernah hilang dalam waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.